lanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu biaya overhead pabrik selain dari pemakaian bahan pembantu dan tenaga kerja tidak langsung adalah Rp2.351.125. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 500.000 itu untuk penyusutan bangunan dan peralatan pabrik, sedangkan 62.500-nya merupakan asuransi pabrik yang telah jatuh tempo. Nah, sisanya itu adalah biaya overhead pabrik yang belum dibayar sampai dengan akhir November 2018. Jadi Ananda, ini merupakan jurnal pemakaian BOP. Jurnalnya adalah dengan mendebit BOP sesungguhnya sebanyak Rp2.351.125, kemudian dengan mengkredit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yaitu Rp500.000, dan untuk asuransi dibayar di muka Rp62.500, dan utang beban sebanyak sisanya tadi ya, yaitu sebesar Rp1.078.625. Baiklah Nanda, sekarang kita lanjut ke transaksi yang ke-9, yaitu adanya pembebanan biaya overhead pabrik untuk masing-masing pesanan sebesar 80% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Tenaga kerja langsung yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembebanan BOP adalah BTKL selama bulan November 2018. Sehingga kita peroleh biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOPD 80% dikali dengan BTKL yaitu Rp5.225.000, sehingga kita peroleh Rp4.180.000. Ananda, di sini kita buat jurnal pembebanan BOP yaitu dengan mendebit BDP BOP dan mengkredit BOP dibebankan yaitu Rp4.180.000. Oke, sekarang dari jumlah tersebut itu kita distribusikan atau kita alokasikan lagi ke masing-masing pesanan. Jadi Ananda kembali lagi ke kartu pesanan untuk menghitung berapa sih besarnya BOP yang dibebankan untuk masing-masing pesanan. Nah, di sini Ananda dapat lihat untuk pesanan pertama atau T01, 80% kita kalikan dengan BTKL-nya. Kemudian juga untuk pesanan T02, BOP-nya kita peroleh dengan 80%, kita kalikan lagi dengan BTKL-nya. Dan untuk yang terakhir, pesanan yang ketiga atau T03, BOP kita hitung dengan cara 80% dikali lagi dengan jumlah BTKL-nya, sehingga jika kita totalkan nanti akan berjumlah Rp4.180.000. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 10. Produk atau pesanan T01 dan pesanan T02 ini statusnya telah selesai. Kemudian akan kita transfer ke gudang produk jadi atau produk selesai. Anda kembali silakan lihat ke kartu pesanannya. Di sana kalian dapat lihat berapa sih total biaya untuk masing-masing pesanan yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Untuk pesanan T01 biaya produksinya yaitu berjumlah Rp5.859.000. Pesanan yang kedua yaitu berjumlah Rp7.487.000. Jika kita jumlahkan yaitu pesanan yang sudah selesai sebesar Rp13.346.000. Nah, jurnal untuk pencatatan produk yang telah selesai ini adalah dengan mendebit persediaan barang jadi dan mengkredit BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP sebanyak informasi yang ada di kartu pesanan untuk produk yang sudah selesai. Nah, sama halnya dengan produk yang sudah selesai, produk yang belum selesai atau masih dalam proses di sini adalah T03. Ananda juga perlu catat untuk pesanan ini ke dalam persediaan barang dalam proses, yaitu dengan mendebit persediaan barang dalam proses dan mengkredit BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 11.
Pesanan T01 dan T02 ini kita serahkan kepada si pemesan, yang mana laba kotor yang kita peroleh adalah 40%. Jadi Ananda di sini kalian hitung dulu berapa harga jualnya, yaitu dengan menambahkan harga pokok dengan laba kotor, atau langsung kita bisa peroleh dengan cara menghitung 140% dikali dengan harga pokok. Kenapa 140%? Karena kan harga pokok itu 100%, kemudian laba yang kita peroleh 40%. Jadi harga jualnya 140%. 140% dikali dengan Rp13.346.000, sehingga harga jualnya Rp18.684.000. Ini merupakan harga jualnya. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang di debit dan penjualannya di kredit. Kemudian selain membuat jurnal tersebut, kita juga buat jurnal harga pokok penjualannya di debit dan persediaan barang jadi kita akan di kredit karena kita jual barangnya sebanyak harga pokok tadi, yaitu Rp13.346.000. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 12, yaitu diterima per kas piutang usaha selama bulan November 2018, yaitu sebesar Rp17.362.500. Nah, ini merupakan jurnal penerimaan piutang, sehingga kas kita akan didebit dan piutang kita akan di kredit. Ya, itulah transaksi yang terjadi selama bulan November 2018. Nah, setelah ini kita akan menghitung selisih BOP. Kita akan membandingkan antara BOP yang kita bebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan November 2018. Dari informasi yang ada di jurnal tadi, BOP yang kita bebankan adalah sebanyak Rp4.180.000. Sedangkan biaya overhead pabrik yang terjadi sesungguhnya atau BOPS-nya adalah Rp4.801.125. BOP yang terjadi sesungguhnya itu lebih besar daripada BOP yang kita bebankan, sehingga ini merupakan selisih rugi, yaitu sebesar Rp621.125. Kita jurnal dengan mendebit selisih BOP dan mengkredit BOP sesungguhnya. Oke, baiklah Ananda, itulah pembahasan dari kasus metode harga pokok pesanan pada perusahaan PT Dedikasi. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.